Brokoli merupakan varietas spesies Brassica dengan Crucifera dengan bola bunga hijau sebagai produknya yang merupakan sumber nutrisi yang baik untuk meningkatkan kesehatan. Senyawa bioaktif yang paling umum dalam brokoli dianggap metabolit sekunder seperti sulforafan, asam fenolik, dan flavon. Protein tanaman dimodifikasi secara berbeda selama fermentasi untuk menghasilkan serangkaian hidrolisat dengan bioaktivitas yang bervariasi, seperti peptida. Protein brokoli dapat didegradasi secara efektif oleh protease endogen dan protease eksogen yang disekresikan oleh mikroorganisme. Batang dan daun brokoli segar dicuci dengan air murni dan jus, dan partikel padat dipisahkan dengan penyaringan kain kasar. Jus dipindahkan ke dalam wadah 200 ml labu kerucut dan diautoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit untuk menghilangkan pengaruh bakteri endogen. Sebelumnya, peptida aktif dan sifat hipoglikemik dan antifretensi telah diidentifikasi dari brokoli. Tetapi peptida dengan sifat antiinflamasi belum diidentifikasi. Sementara itu, pemisahan dan pemurnian peptida bioaktif secara tradisional sangat rumit dan memakan waktu. Kombinasi teknik peptidomik dan penyaringan virtual dapat digunakan sebagai alat untuk penyaringan cepat peptida bioaktif sehingga secara efektif meningkatkan efisien dan eksperimen. Metode peptidomik flux tinggi digunakan untuk mempelajari profil peptida brokoli A3 dan rumus ATCC7469 yang difermentasi dan tidak difermentasi, dan untuk menyaring peptida antiinflamasi dengan cepat. Akhirnya, mekanisme molekuler peptida antiinflamasi terhadap reseptor INOS dievaluasi. Identifikasi peptida dengan LC-MS atau ensifikasi. Sistem deteksi dikombinasikan dengan thermoelektrik isi NLC 1200 dan perangkap orbital Exploris 480 untuk identifikasi peptida. Peptida ditangkap oleh kolom penangkapan selama 3 menit dan kemudian peptida dipisahkan dengan kromatografi elusi gradient pada kolom analisis non-upgrade. Fase gerak A yaitu larutan berair asam format 0,1%, fase gerak B yaitu larutan asenonitril asam format 0,1%. Gradien remisan fase gerak B meningkat dari 5 hingga 30% dalam waktu 60 menit. Laju aliran kromatografi adalah 300 nanoliter per menit, volume sampel adalah 5 mikroliter. Identifikasi dan prediksi fungsi peptida brokoli. Skor peptida Ranker di atas 0,5 ditetapkan sebagai peptida bioaktif potensial, di mana semakin tinggi skornya semakin tinggi kemungkinan peptida tersebut bersifat bioaktif. Peptida antiinflamasi diprediksi oleh Alfred dan Van Dijk. Peptida anti-hipertensi diramalkan oleh Ahatepin dan Matfred. Aktivitas proinflamasi peptida diprediksi oleh vaksin PAD anti-CP 2,0 memiliki akses untuk memprediksi peptida anti-kanker. Toksisitas dan sifat utama peptida diidentifikasi menggunakan platform. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis protein. Analisis peptidomik pada sampel brokoli itu mengidentifikasi 17.581 peptida setelah pemrosesan data mentah, dengan 5.901 peptida berasal dari pengurutan de novo. Peptida ini tersebar di berbagai protein dari brokoli yang difermentasi, baik dengan Lactobacillus plantarum A3 maupun Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469. Ini menunjukkan penurunan jumlah protein setelah fermentasi. Sebanyak 595 peptida itu dia ditemukan di semua sampel dan terkait dengan 559 protein. Protein utama yang diidentifikasi itu termasuk jakalin, fotosistem 1, rubisco, dan protein ribosom, berbeda dari temuan sebelumnya. Kemudian, setelah fermentasi brokoli, ditemukan perbedaan peptida, yaitu 6.398 di sampel tidak difermentasi, 9.570 di Lactobacillus plantarum A3 dan 8.203 di Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469. Terdapat 1.754 protein yang hilang,
DNC dan 2072 serta 2332 protein masing-masing di Lactobacillus plantarum A3 dengan kadar 16,23% dan Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 sebanyak 11,21%. Sebanyak 5.130 peptida atau 21,22% hanya ada di NC. Selama pengolahan sampel, suhu dan tekanan tinggi itu mungkin mendorong pelepasan peptida. Nah, selama fermentasi, peptida dari brokoli mengalami hidrolisis sekunder, menghasilkan peptida dengan berat molekul kecil, yaitu lebih kecil 1000 Da, yang lebih banyak dibandingkan NC. Ini menunjukkan bahwa Lactobacillus itu efektif dalam menghidrolisis protein dan menghasilkan peptida yang aktif lebih kecil, membuktikan bahwa fermentasi Lactobacillus adalah metode yang efektif untuk hidrolisis protein nabati. Baik, saya akan bahas tentang antiinflamasi peptida brokoli dengan uji spasial. Jika antiinflamasi hidroksilat brokoli ditentukan secara awal dengan metode net spasial. Caranya dengan mencampurkan 5 ml serum albumin 1% yang pH-nya 6,3, 0,5 ml larutan sampel brokoli dan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 20 menit lalu kembali pada suhu 51 derajat Celcius selama 20 menit. Observasi pada 1660 nanometer direkam menggunakan pembaca mikroprotesan Infinite M2 Pro Swiss. Natrium diklorpena digunakan sebagai konten positif. Yang kedua, penentuan faktor inflamasi. Sel RAW264,7 dikultur dalam media DMEM, mengandung 10% FBS dan 1% antibodi ganda pada suhu 30 derajat Celcius dan inkubator CO2 5%. Reagen CCK8 digunakan untuk uji variabilitas sel. Sel RWAP 264,7 yang ditanam ke dalam plat 12 sumur telah diberi perlakuan awal dengan berbagai konsentrasi hidrolisat brokoli atau peptida sintesis selama 2 jam sebelum distimulasi oleh LPS 200 mg per ml. Nomor ditentukan menggunakan reagen GRIS. TNP dan IL diukur dengan kit ELISA sesuai dengan petunjuk pabrik pembuatnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis monomer. Urutan dan posisi asam amino saling terkait erat terhadap fungsi peptida. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwasannya peptida antiinflamasi kaya akan asam amino hidrofobik, residu asam, dan juga residu asam amino bermuatan positif, terutama N-terminal ataupun C-terminal. Sangat hidrofobik peptida dapat meningkatkan interaksi antara peptida dan juga membran sel, sehingga mengatur jalur hilir dan menunjukkan efek antiinflamasi. Selain itu, satu persatu beberapa glutamin, asam glutamat, tirosin, tryptophan, residu sistein, dan juga asam asparagin dapat berkontribusi terhadap aktivitas imunoregulasi protein makanan yang berasal dari peptida. Selain itu, peptida juga mengandung positif residu asam amino bermuatan seperti lisin, arginin, dan juga histidin, memberikan efek antiinflamasi dan meningkatkan LPS yang dilepaskan oleh bakteri. Dalam penelitian ini, peptida antiinflamasi ditemukan mengandung satu atau lebih asam amino hidrofobik asam, seperti GDRW, KSAVFAGL, dan juga FGDVNG, PGRRL, dan juga ADLAH, LPF akan kaya asam amino hidrofobik dan asam aspartat dan tryptophan. Kemudian semuanya memiliki residu asam amino yang bermuatan positif. Singkatnya, di atas tersebut, konstitusi dan juga lokasi spesifik asam amino mungkin berkontribusi terhadap aktivitas antiinflamasi peptida baru.